Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Kepada saat ini kayaknya akan sangat menarik nih Mas nih. Siap, Boy. Ampuh ya. Karena Jadi kita temanya ampuh, Boy. Ampuh. ampuh benar-benar. Jadi kalau kalau misalkan seseorang mempunyai ilmu, ilmu itu mah ampuh, sana gitu kan. Nah, berarti sesuatu yang benar-benar mempunyai data ataupun fakta dan bisa diandalkan, berarti kan gitu Mas Roni. Data dan fakta yang bisa diandalkan ya, Boy. Iya, gitu. Jadi manusia yang mempunyai bukti ya, data dan fakta itu bukti berarti kan. Manusia yang mempunyai bukti dan dapat diandalkan kan gitu Mas Roni. Jadi menjadi manusia ampuh itu. Oke, Boy. Itu yang akan kita usung di kesempatan kali ini Mas Ter. Ya, Boy. Oke, rekan-rekan, ini menarik ya, seperti yang tadi guru besar kita katakan bahwa pada malam hari ini Buya akan membahas nih ya tentang definisi ampuh sekaligus bagaimana cara kita menjadi ampuh. Jadi dapat diandalkan itu kata kuncinya rekan-rekan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Buya untuk memaparkannya, Boy. Siap, terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang istimewa dan sangat luar biasa ya. Orang-orang pilihan di mana rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang benar-benar fighter ya, benar-benar diandalkan, benar-benar sudah mempunyai bukti. Karena memang mau tidak mau ya, rekan-rekan sekalian bahwa Greek ini adalah sebagai satu bukti bahwa rekan-rekan sekalian adalah sebagai fighter sejati, lalu petarung sejati. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengusung sebuah tema ya. Karena perlu kita pahami bersama, kita kasih judul ya. Jadi Dangiang Agung Sanggabuana asana tina hiji ngaran anu ngandung arti jeung pangarti. Maksudnya adalah satu wibawa besar yang bisa menggenggam dunia ya, itu berasal dari satu nama yang mengandung arti ya. Arti itu sama dengan makna, tema, judul berarti kan, jeung pangarti. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara manusia ampuh di sini kan menjadi manusia ampuh. Menjadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai menjadi manusia yang mempunyai bukti dan bisa diandalkan. Nah, itu ya. Begitu Mas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa sharing ya, rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum ke materi inti, rekan-rekan sekalian ya, bahwa saya ingin sharing juga dengan rekan-rekan sekalian, ada sebuah zat di dalam tubuh ya, yang tadinya bermanfaat rekan-rekan sekalian sebagai zat tenaga, kemudian sebagai cadangan makanan, dan sebagai pelindung dari organ. Itu namanya lemak, rekan-rekan sekalian. Nah, tetapi ketika lemak itu kurang tergerakkan, ya, kurang termetabolisme, kurang terbakar, maka lemak tersebut itu berubah menjadi yang namanya lemak jahat, rekan-rekan sekalian, ya. Lemak yang menempel, kemudian setelahnya menempel itu menjadi magnet bagi kotoran-kotoran, sehingga sudah nempel, ada kotoran, kemudian terbawa oleh pembuluh darah, itu menjadi sebuah penyumbatan atau satu bahan di mana ketika racun ataupun bakteri nempel di sana itu akan berubah menjadi infeksi. Nah, salah satunya rekan-rekan sekalian ya, lemak jahat tersebut itu banyak di pencernaan ya, kemudian banyak di pembuluh darah, kemudian banyak juga di tulang, di sendi, dan juga di seluruh sel di dalam tubuh. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada orang yang memang sangat mungkin untuk bergerak, sangat mungkin untuk bergerak, sangat mungkin untuk memetabolisme ya, sehingga ketika ada lemak yang masuk ke dalam tubuh, maka lemak tersebut itu menjadi sebuah lemak yang LDL, yang HDL, ya, yang HD, kan HD namanya juga, HD itu berarti halus, berarti lemak yang bagus rekan-rekan sekalian ya.
Jadi ketika lemak masuk ke tubuh kemudian tergerakkan atau termetabolisme, maka lemak tersebut itu akan berubah menjadi energi dan lemak tersebut menjadi penguat bagi tubuh kita. Ya. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada beberapa gejala daripada lemak itu menumpuk di tubuh, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, orang tersebut mudah capek. Yang pertama itu. Yang kedua, orang tersebut itu sering terkena sembelit. Sembelit itu susah buang air besar, rekan-rekan sekalian. Salah satunya ya. Kemudian yang ketiganya, orang tersebut sering seperti halnya aritmia. Jadi gerakan jantungnya itu tidak teratur. Sok sering masih sing darah-deg gitu kan. Jadi kalau misalkan rasa nggak enak gitu di dada gitu ya. Perasaan nggak enak itu bakal aya naon gitu. Seperti mau apa gitu yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu indikasi di tubuh kita itu sedang terjadi penumpukan lemak. Kemudian juga perasaan pandangan itu kurang jelas gitu kan. Di kacamataan udah pakai kacamata tetap aja nggak jelas misalkan seperti itu. Kemudian juga perasaan telinga mendengung. Kemudian juga perasaan di pundak itu kurang apa ya? Di pundak itu perasaan ada yang nempel gitu. Nah, salah satunya itu adalah akibat dari lemak jahat itu menumpuk di tubuh. Dan yang lainnya berarti ada peningkatan berat badan yang kurang signifikan ya. Jadi si berat badannya terus naik gitu rekan-rekan sekalian. Jangankan makan banyak. Jadi ketika minum aja seolah-olah orang tersebut itu naik berat badannya. Hati-hati bahwa hal tersebut juga itu terjadi oleh yang namanya penumpukan lemak jahat di tubuh rekan-rekan sekalian. Sehingga ketika lemak jahat itu bertumpuk di tubuh, pada akhir-akhirnya rekan-rekan sekalian ada sebuah penyakit terminal ya di antara penyakit yang lain-lain itu adalah stroke. Jadi seluruh penyakit itu berakhirnya di stroke begitu. Nah, salah satunya juga adalah penumpukan lemak jahat di tubuh itu akhirnya itu adalah terjadi yang namanya stroke ya. Nah, yang anehnya rekan-rekan sekalian, ketika penumpukan lemak itu terjadi di otak besar ya, di otak sebelah kanan dan di tampuk otak dan di tengah otak itu akan terjadi Parkinson. Hati-hati, itu adalah salah satu di mana orang tersebut terjadi penumpukan lemak di otak besar dan tampuk otak. Ciri-ciri kecilnya rekan-rekan sekalian, jangan dulu ke Parkinson karena Parkinson adalah itu akhir berarti kan sama dengan stroke juga itu, stroke di otak besar. Nah, rekan-rekan sekalian, ada yang ketika misalkan rekan-rekan sekalian itu dijulurkan tangannya ke depan. Nah, kemudian ketika dijulurkan tangannya ke depan dua-duanya, tangannya itu bergetar. Nah, itu juga adalah salah satu ciri dari Parkinson minor ya. Oke. Coba Pak Yunus kedepankan kita tangannya. Bergetar nggak Pak? kalau kecapean kita kan, tuh Pak Yunus kan enggak tuh, luar biasa Pak Yunus. Oke, jadi kalau misalkan salah satu ya ciri dari penumpukan lemak di dalam lemak jahat di tubuh itu, salah satunya adalah ketika tangan itu julurkan ke depan, nah kemudian terjadi tremor. Nah, itu salah satunya sebagai akibat dari penumpukan lemak jahat di tubuh. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu penghancur dari lemak jahat, ya, ada sebuah kadar zat alami yang itu sangat baik menjadikan lemak jahat itu menjadi cair kembali. Jadi lemak jahat itu menjadi lemak baik, gitu. Disebut jahat dan nempel. Gitu. Disebut jahat itu adalah ketika lemak tersebut itu tidak berfungsi sebagai cadangan, nempel di saluran darah ataupun di saluran otot, dan si lemak tersebut sifatnya itu pasif. Kan gitu. Idealnya rekan-rekan sekalian, ketika lemak tersebut itu digerakkan, maka lemak tersebut akan cair.
Ketika seseorang diam, maka lemak itu ada di satu tempat tapi tidak nempel. Begitu rekan-rekan sekalian, idealnya lemak yang paling baik. Nah, yang disebut tidak baik itu adalah ketika nempel dan ketika pergerakan apapun itu justru tidak cair. Nah, ada satu zat yang paling baik di dalam tubuh, di satu zat alami yang paling baik untuk penghancur dari lemak jahat tersebut, yaitu kadar polifenol. Nah, kadar polifenol tersebut, rekan-rekan sekalian, adalah sebuah kadar dari namanya antioksidan. Ya. Nah, antioksidan itu berarti antioksidan, anti racun, berarti kan gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, tes dulu nih, Master Roni, suara saya masih jelas nggak, Master? Jelas ya? Suara saya Jelas, jelas, Boy. Master Roni? Jelas, Boy. Jelas, Boy. Sangat jelas. Oke. Jadi, kadar polifenol tersebut itu sangat baik untuk menjadi penghancur dari lemak jahat. Sehingga ketika ada lemak jahat yang menempel di satu bagian, ketika ada kadar polifenol yang pas dengan kadar tubuhnya itu, dan itu bersifat alami, maka si lemak jahat tersebut itu akan menjadi cair. Nah, salah satu rekan-rekan sekalian, kadar polifenol yang paling baik itu adanya di teh hijau. Nah, rekan-rekan sekalian, di kita ada sebuah produk yang namanya teh hijau BMT. Kenapa BMT? Teh hijau BMT, itu teh hijau Mase atau teh hijau Ayanto. Enggak kan, enggak seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi teh hijau BMT. Jadi teh hijau BMT itu adalah teh hijau yang diproduksi oleh BMT ya. Salah satunya yang jadi investornya itu BMT, Baitul Mal Watamwil. Jadi rekan-rekan sekalian, teh hijau BMT itu adalah teh hijau yang di packagingnya itu oleh Baitul Mal Watamwil. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, dari hasil produksi dan apapunnya itu 20% itu disisihkan untuk mustahik ya. Zakat, infak, dan sodako. Nah, rekan-rekan sekalian, balik lagi ke kadar teh hijau BMT. Uniknya rekan-rekan sekalian, teh hijau BMT itu yang kita, jadi teh hijau yang tumbuhnya itu, yang kita mempunyai sebuah perkebunan rekan-rekan sekalian, di mana teh hijaunya tersebut itu ditanam ya, itu ditanam di sekitarnya itu rekan-rekan sekalian banyak pohon kaliandra. Nah, kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Karena teh hijau yang di sekitarnya banyak pohon kaliandra itu akan menambah kadar polifenol, ya, polifenol antioksidan di dalam teh tersebut itu menjadi 3 kali lipat. Oke, ya seperti itu. Nah, sehingga kalau saja teh hijau itu tanpa di sekitarnya itu ada yang namanya itu pohon kaliandra, itu sudah istimewa. Kebayang kalau misalkan teh hijau tersebut di di sekitarnya itu ditumbuhi oleh tanaman kaliandra, itu akan menambah kadar antioksidan di dalam teh tersebut 3 kali lipat lebih tinggi. Nah, kadar teh hijau kita itu adalah kadar teh hijau yang ditanam di sekitarnya itu banyak kaliandra. Oke, rekan-rekan sekalian, kita bahas mengenai satu persatu ya, satu persatu dari kadar teh hijau ini. Di kadar teh hijau BMT tentunya ya. Nah, kadar yang terdapat di dalam teh hijau BMT kita itu ada yang dinamakan dengan polifenol tadi sebagai antioksidan, ya. Di antaranya sebagai pelarut dari lemak jahat, sehingga ketika lemak jahat tersebut gampang larut, tidak akan menjadi lemak tersebut itu menjadi jaringan yang baru. Sehingga rekan-rekan sekalian, teh hijau tersebut itu sudah terbukti secara klinis ya, itu bisa meringankan yang namanya kanker atau mencegah terjadinya kanker. Seperti itu rekan-rekan sekalian, cara kerjanya adalah si polifenol tersebut itu mencairkan lemak jahat di dalam tubuh. Nah, kemudian yang terakhirnya, yang kedua adalah satu senyawa atsiri. Senyawa atsiri ini rekan-rekan sekalian dari hasil uji klinis yaitu
mengubah yang namanya zat gula, ya, yang mengubah kalori menjadi tenaga. Nah, itu rekan-rekan sekalian, banyak orang yang makan banyak tapi eueuh tenagaan. Makannya banyak, minumnya banyak, tapi uyut agak eueuh beuteung burayut eueuh tenaga. Nah, rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang uyut agak ya beuteung burayut eueuh tenaga. Nah, itu hati-hati rekan-rekan sekalian bahwa di tubuhnya terjadi peningkatan dari yang namanya lemak jahat, rekan-rekan sekalian. Nah, kadar atsiri tersebut, rekan-rekan sekalian, itu fungsinya adalah untuk mengubah kalori, ya, untuk mengubah kalori menjadi energi. Oke, ya. Jadi bagaimana kalau uyut aga, beuteung burayut eueuh tanaga, apa yang harus dilakukan? Rutin minum teh hijau BMT sehingga kalori yang di tubuhnya itu banyak menempel, itu dirubah menjadi sebuah energi. Seperti itu, menjadi sebuah tenaga, ya rekan-rekan sekalian. Oke. Yang ketiga, ada kadar yang disebutnya itu adalah converting enzyme. Converting enzyme itu adalah fungsinya untuk memperkuat yang namanya detakan dari jantung dan menjaga detakan jantung itu pada ritmenya. Oke, rekan-rekan sekalian. Itu ya. Jadi kalau misalkan jantungnya itu perasaan asa nggak enak di dada, kemudian detak jantung nggak beraturan, tidak nyaman di zona dada dan di belikat. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian, itu juga bisa diakibatkan karena detak jantungnya itu tidak beraturan. Salah satu solusinya adalah manusia tersebut itu harus disuplai dengan converting enzyme. Nah, jika converting enzimnya itu maksimal, maka yang terjadi adalah susunan saraf dan penggerak simpatis serta parasimpatis di dalam jantung tersebut itu menjadi lebih kuat, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, rekan-rekan sekalian, disebut juga ada yang namanya itu pitonutrien. Ya, pito itu berarti obat, ya. Nutrien yang berasal dari nutrisi. Kenapa demikian? Karena nilainya rekan-rekan sekalian bahwa si teh hijau ini juga bisa menjadi resveratrol atau pengencer darah, rekan-rekan sekalian, ya, seperti itu. Yang kelima, di dalam kadar teh hijau tersebut juga ada yang namanya itu fluor, ya. Fluor ini adalah senyawa di mana rekan-rekan sekalian itu bisa mengikat kalsium, ya, untuk, dan fungsinya rekan-rekan sekalian salah satu fluor itu adalah memperkuat gigi. Jadi supaya gigi tidak mudah tanggal ataupun tidak mudah bolong, ya. Sehingga si kadar kalsium di dalam gigi tersebut ketika fluor itu sudah ada diminum oleh seseorang, maka kadar fluor itu fungsinya adalah untuk memperkuat supaya si kalsium itu tidak mudah tanggal dari tulang, ya, termasuk gigi di dalamnya, rekan-rekan sekalian. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, ya, ada lagi senyawa kafein, ya, senyawa kafein di dalam teh hijau BMT tersebut. Jadi senyawa kafein itu adalah mengubah zat B1, ya, tiamin. Itu kan fungsi B1 itu adalah untuk memperkuat otot jantung, rekan-rekan sekalian, ya. Tetapi karena lemak yang jahat, si kadar B1 tersebut, kadar tiamin tersebut kurang maksimal memperkuat otot jantung. Salah satunya rekan-rekan sekalian, ya, kadar kafein di dalam teh hijau tersebut itu bisa memperkuat dari kerja jantung, termasuk yang kesemutan di ujung-ujung jari, ya, kemudian di jari kaki dan tangan. Nah, itu bisa dikelarkan dengan teh hijau BMT, rekan-rekan sekalian. Uniknya lagi rekan-rekan sekalian, di dalam teh hijau BMT ini fungsinya itu adalah untuk menstabilkan
yang namanya kadar insulin di dalam pembuluh darah. Sehingga ya teh hijau ini sangat baik rekan-rekan sekalian untuk menyetabilkan kadar gula di dalam darah. Begitu ya rekan-rekan sekalian, sebagai sebuah introducing dari teh hijau BMT. Yang jadi catatan oleh rekan-rekan sekalian adalah teh hijau BMT itu bisa bereaksi maksimal ketika teh hijau BMT itu diminum dalam kondisi hangat. Oke, diminum dalam kondisi hangat. Ada trik yang kedua, rekan-rekan sekalian, ketika meminumnya, tong langsung diregot, tergot, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ada sebuah trik, ketika minum, simpen dulu 1 detik ataupun 2 detik, rekan-rekan sekalian di mulut, baru diminum. Tahan dulu di mulut, baru minum, blek gitu. Nah, sehingga proses tersebut itu akan membantu sublingual ya, kelenjar yang ada di bawah lidah kita itu untuk menyedot kadar polifenol, enzim dan koenzim serta minyak asiri yang ada di dalam teh hijau tersebut. Sehingga kerja dari teh hijau tersebut itu akan menjadi lebih maksimal. Oke. Jadi sekali lagi penyajiannya, minumnya dalam kondisi hangat, ketika meminumnya itu ditahan dulu di mulut 1-2 detik baru ditelan. Itu akan jauh lebih maksimal dibanding dengan dilegukna langsung, Mas, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu sebagai introducing dari produk teh hijau BMT ini, Mas Troni ya. Jadi sekali lagi, teh hijau BMT itu sangat efektif untuk memecah dan mencairkan lemak jahat di dalam tubuh. Sebesar apapun kalori ataupun lemak yang masuk ke dalam tubuh tidak akan pernah menjadi energi dan gerakan yang baik pada tubuh jika lemak tersebut itu kurang proses metabolik atau kurang pembakaran. Salah satu solusinya adalah ketika kalori ataupun lemak yang masuk ke dalam tubuh tersebut itu dipecah dengan polifenol, itu akan menjadi lebih maksimal. Maksimal di dalam energinya, maksimal di dalam reaksinya. Oke, Mas Roni, mangga. Baik, terima kasih Buya. Oke, rekan-rekan semua ya, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari guru besar kita semua terkait dengan satu produk kita semua ya, yaitu teh hijau BMT, rekan-rekan semua ya. Oke rekan-rekan, bagi rekan-rekan semua yang ingin berkolaborasi dengan guru besar kita semua ya pada malam hari ini, silakan untuk berkolaborasi atau bisa langsung saja masuk ke sini rekan-rekan. Atau bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lewat kolom chat atau kolom YouTube, dipersilahkan rekan-rekan. Siap. Oke. Izin Oke. Dokter. Dari Pak Ustadz Deden. Pak Ustadz Deden dulu, silakan Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Boy, luar biasa materinya. Nah, kebetulan ini Boy, tidak ada kebetulan Boy, atas sancang bangun Allah saja Boy ya. Nah, tadi saya lagi menangani pasien yang seperti gitu Boy, osteoporosis karena nyeri di pinggul sama ping-ping lah gitu, seperti yang sebelumnya memang setelah selesai kemoterapi kanker payudara. Nah, katanya sih kemoterapi kanker payudaranya sudah selesai dan sudah selesai ya, mungkin itu akibat dari efeknya gitu, Bu. Ya. Namun kondisinya ditambah lagi ada kemungkinan juga terindikasi konengan, Bu. Memang sudah ada sedikit koneng, Bu. Ya. Nah, tadi Bu saya sudah memberikan ini Bu GMS sama madu dayak. Nah, saya tertarik dengan teh ini Bu. Nah, ya. Untuk penanganan kedua teh bisa direferensikan satu itu Bu ya. Saya bertanya. Yang kedua ada entah itu mitos atau fakta Bu untuk yang lambungnya kronis atau gimana, sebaiknya enteh di jangan dulu masuk. Apakah itu betul Boy begitu?
Oke, terima Ya. kasih Pak Ustadz Deden. Ya. Sangat luar biasa. Ini pertanyaan yang mewakili semuanya sebetulnya. Saya jawab dulu mengenai tadi yang pasca ya. Pasca itu berarti setelahnya di kemoterapi. Salah satu efek dari kemoterapi, rekan-rekan sekalian, adalah yang pertama berarti kan yang namanya kemo, yaitu kan dimasukkan sebuah zat ke dalam tubuh, di mana zat tersebut itu fungsinya adalah menghancurkan sel, yang maksudnya awalnya itu adalah menghancurkan sel-sel yang jahat yang bukan pada pertumbuhannya, itu bukan pada tempatnya. Oke, karena sifat dari kemo itu sendiri adalah obstruction gitu kan, perusak dari sel itu sendiri, mau tidak mau jaringan ataupun pembuluh darah yang terlewati oleh proses suntikan tersebut itu akan terjadi penggumpalan yang namanya atau penghancuran sel darah merah, Pak Ustaz. Sel darah merahnya itu ikut banyak yang hancur. Tapi perlu dipahami Pak Ustadz, kalau misalkan dalam proses penyuntikan kemoterapi itu tidak sembarang. Jadi nanti dikalikan berat badan, dikalikan tinggi badan, kan gitu ya. Kondisi umum dari wajah, kulit, mata, telinga itu diperhitungkan, sangat diperhitungkan sama sekali. Oke, nah tetapi tetap gitu. Seminimalnya yang terjadi dalam proses kemoterapi itu akan terjadi pengurangan zat di dalam tubuh. Apakah itu nutrien ataupun mikronutrien. Nutrisi yang inti ataupun mikronutrisi. Maksudnya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit juga ikut yang namanya itu terhancurkan. Salah satunya tadi dari kondisi umum yang ada pada PJL Pak Ustadz tadi ya, adanya yang terjadinya kram-kram. Salah satu kram-kram itu sendiri adalah diakibatkan dari, berarti yang pertama kadar hemoglobinnya yang kurang dan kadar tiamin atau B1-nya itu kurang. Berarti efek dari kemoterapi tersebut sudah menghancurkan kan cadangan dari B1 atau tiamin ya, penguat jantung, dan juga sudah menghancurkan yang namanya sel darah merah serta sel darah putih. Oke. Sehingga terjadilah peregangan, kan kalium, pasti kalium kan. Kalau peregangan itu akibatkan kalium itu sendiri. Tapi kalium itu sendiri didorong oleh sel darah merah. Berarti sudah ada pengerusakan di dalam sel darah merah itu sendiri. Oke, berarti itu masih efek dari kemoterapi. Yang kedua, itu adanya kuning. Kuning-kuning ya, atau disebut juga ikterus, namanya itu ikterus Pak Ustadz. Jadi lamun koneng-koneng tak ikterus kan gitu. Jadi satu proses di mana bilirubin itu tidak bisa dipecah. Tidak bisa dipecah oleh darah ya. Sehingga si bilirubin itu sendiri supaya tidak meracuni liver, oleh mekanisme tubuh itu dilempar ke permukaan kulit. Nah, ketika kan bilirubin itu warnanya kuning ya, sehingga ketika dilempar ke permukaan kulit, nah maka yang terjadi kuning-kuning di kulit atau di sklera mata ya, matanya itu menjadi kuning. Nah, kita perlu paham bahwa jika kulitnya kuning, jika matanya kuning, jika mukanya kuning, berarti orang tersebut itu sudah terjadi kemunduran kerja dari liver dan kandung empedu. Kenapa demikian? Liver dan kandung empedu tadi bisa menurun kerjanya karena kadar hemoglobin dan sel darah putih itu dihancurkan oleh yang namanya kemoterapi. Makanya setelahnya ada satu proses kemoterapi, dokter itu selalu menganjurkan untuk makan dan minum yang sedikit tapi sering, kemudian banyak makan yang mengandung protein dan vitamin, kan gitu ya. Nah, itu supaya secepatnya si tubuh itu, sel-sel yang rusak oleh proses kemoterapi tersebut itu bisa teratasi. Oke, seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa apakah
teh hijau ini merupakan sebuah solusi bagi yang demikian. Tadi dari perasaan kram-kram, berarti kan kadar B1 atau tiamin dan kaliumnya itu sendiri sudah berkurang. Nah, maka tadi teh hijau itu sendiri adalah untuk menyuplai, kan gitu ya. Untuk menyuplai tiamin dan tadi kalium tadi Pak Ustadz. Jadi salah satu cocok. Cuman harus didampingi oleh kadar madu. Supaya antara, berarti kan tadi, antara kalium dan kemudian juga tiamin itu tersuplai, proteinnya juga tersuplai. Protein yang baik itu terkandung di dalam madu. Dan berikut zat gula, berarti kan. Nah, itu bisa mempercepat proses pemulihan. Jadi apakah kemoterapi itu salah? Nggak salah gitu ya. Nggak salah, karena kemoterapi juga kan maksudnya mah untuk menghancurkan sel kanker. Tetapi dalam proses penghancuran sel kanker, sel-sel di dalam tubuh juga, itu juga ada yang ikut hancur. Makanya tadi dengan pemakaian teh hijau BMT dengan madu Dayak itu sangat baik ya. Madu habat ataupun madu Dayak itu sangat baik untuk memulihkan situasi dan kondisi pasca kemoterapi. Itu Pak Ustadz. Dengan catatan berarti caranya adalah masukkan satu sendok ataupun 2 sendok ya, 2 sendok teh hijau, sendok makan, masukkan ke dalam sebuah termos, kemudian dikasih air panas, berarti kan gitu. Dari 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, kemudian ditutup. Nanti ketika minum berarti dicampur dengan madu. Kemudian diminum dalam kondisi hangat-hangat. Itu akan lebih membuat si orang tersebut akan lebih cepat ya, dalam proses penyerapan nutrisinya. Yang kedua, apakah dalam kondisi lambung yang jelek itu tidak boleh minum teh? Oke, saya jawab iya. Dan saya jawab juga tidak. Oke, kenapa ya dan tidak? Oke, jika dalam kondisi lambungnya itu luka, kemudian meminum teh hijau dalam kondisi yang dingin, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena posisi lambung yang luka tersebut ketika masuk teh, nah, dalam kondisi yang dingin itu bisa merangsang asam lambung. Oke, sehingga luka yang tadi di lambung itu ternganga, itu akan lebih sakitnya itu akan lebih tajam ya dibanding dengan sebelumnya. Itu dalam komposisi seperti itu. Diminum dalam kondisi dingin. Jangankan dingin, baleuy Bapak Ustadz. Tahu baleuy? Baleuy tidak teka mana mendi gitu. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Nah, tetapi jika teh hijau tersebut dalam kondisi yang hangat, ingat berarti hangat itu sekitar 50 sampai 70 derajat Celcius. Jadi kalau mau 70 derajat Celcius itu segimana? Dispenser. Oke. Nah, itu justru sebaliknya. Itu kadar fluor dan converting enzim yang ada di teh hijau BMT apalagi ya, itu akan bisa memecah asam lambung dan secara otomatis akan membuat regenerasi sel pada luka lambung. Begitu. Berarti saya tekankan tadi, apakah benar teh itu bisa membuat lambung itu lebih jelek? Kan gitu. Ya. Apakah teh hijau itu bisa membuat lambung itu lebih baik? Kata saya, ya. Berarti ini masalah teknis. Kan gitu. Kalau dalam kondisi dingin, itu kurang disarankan. Karena tadi, jika sudah mual, mules, perih, kembung. Kan gitu ya. Nah, itu salah satu cirinya. Jika sering terjadi mual, mules, perih, kembung, Bu Mas Ria, nah, itu tidak disarankan untuk minum. Nah, itu yang namanya teh hijau BMT dalam kondisi dingin. Tetapi kalau meminumnya itu dalam kondisi hangat, itu akan jauh lebih baik. Karena tadi polifenol, fluor,
yang ada di dalam dan converting enzim yang ada di dalamnya tersebut itu justru akan menetralisir asam lambung dan juga mempercepat proses regenerasi sel di dalam lambung itu sendiri. Oke gitu Pak Ustadz. Boy, jadi minggu kedua saya akan referensikan teh dan madu, Boy. Siap. Nah, turun, Boy. Mangga. Sami-sami, Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz Deden ya. Tadi pertanyaannya langsung dijawab oleh guru besar kita semua ya, Buya Agus Muslim terkait dengan aplikasi cara penggunaan teh hijau BMT. Oke, selanjutnya di sini yang ingin berkolaborasi di sini ada Pak Awi ya, Pak Awi. Pak Awi semangat terus Pak Awi. Silahkan Pak Awi, bisa langsung masuk Pak Awi. Siap, terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, siap. Terima kasih rekan-rekan yang luar biasa, Bu. BMT ini konsumsi khas sehari-hari saya nih, Bu. Coba rekan-rekan sekalian Al Mukarram aja itu pakai teh hijau BMT. Siap, Bu. Ya, Pak Awi. Ya, Bu. Ini pertanyaan untuk diri saya, Bu. Jadi saya ini bertahun-tahun nih Bu sebelum masuk ke GM juga saya ada alergi. Jadi setahu saya obat yang selalu dibawa itu obat jantung sama alergi. Saya kemana-mana bawa obat alergi Bu. Apa nitrogen lah. Citrijin. Ya citrijin karena dia datangnya kan tidak bisa diduga-duga Bu. Ya. Nanti setelah artinya alergi ini saya tidak tahu lah penyebabnya. Dulu awalnya saya tidak makan ini makan, tapi semua terjadi. Bahkan cuaca dingin, cuaca panas pasti terjadi pada bentol semua Bu. Okay. Nah dulu tuh setiap hari sampai saya konfirmasi ke dokter saat itu yang paling ringan lah dosisnya. Karena kan saya paham kalau zat kimia terlalu banyak pasti pengaruh dengan ginjal gitu Bu. Oke. Nah setelah saya minum BMT ini saya kadang-kadang saya padukan dengan yang produk yang banyak saya pakai nih Bu di rumah GMS tuh teh hijau sama feromon nih Bu yang paling banyak di rumah botol kosongnya Bu. Iya. Nah sekarang nih dari yang tiap hari saya harus minum sekarang nih 3 hari Bu. Nah pertanyaannya Bu yang tadi saya bilang saya ini bertahun-tahun bahkan sebelum masuk GM ini di antaranya tadi alergi, yang kedua saya nih apalagi kalau sholat Jumat nih Bu saat kita duduk khotib naik mimbar bangun tuh saya nggak bisa, kesemutannya luar biasa nih Bu sampai sekarang belum selesai nih Bu gitu loh. Juara. bahkan saya pernah berpikir begini Bu, dulu saya paling nggak kuat kalau kaki saya ketekuk saat saya pegang pejel, kalau seandainya nih kambuh paling saya bilang penyakit Bapak udah saya pindahin ke kaki saya ini saya bilang gitu Bu. Karena ini yang belum sembuh nih Bu sampai sekarang Bu. Terutama misalnya saat duduk kaki ditekuk dua-duanya atau saat rata-rata saat Jumatan lah. Nah saat khotib naik mimbar pas mau masuk saya dulu tuh malah nggak bisa bangun tuh Bu, nunggu sampai 2-3 menit baru posisinya tuh, kesemutan yang luar biasa nih Bu. Istimewa. Ya Pak Awi. Terima kasih, pertanyaannya ini mewakili semua. Saya yakin ini satu yang menarik. Yang pertama itu alergi yang sudah lama diidap. Oke, ini hanya sebagai pengetahuan tekudu norolang oge komomu norolang gitu. Oke. Terjadinya alergi itu adalah sebagai sebuah akibat dari reaksi otak mengeluarkan histamin. Oke. Histamin itu adalah sebuah senyawa untuk mengaktifkan neurotransmitter. Rada gagah Pak Ustaz. Neuro itu berarti saraf, transmitter itu penghubung. Berarti salah satu alergi kan itu ya. Anggap saja bentol-bentol tadi seperti Pak Awi bilang bahwa itu adalah sebagai akibat otak itu mengeluarkan histamin ke dalam susunan kulit kan gitu ya, dengan catatan bahwa otak tersebut sudah mendeteksi ada racun di tubuh kan itu ya, ada racun di tubuh sehingga si otak tersebut bereaksi sebetulnya supaya si racun tersebut tidak masuk ke dalam otak, maka
direaksi histamin, diregangkanlah susunan saraf pusat. Oke. Tetapi efek dari pengeluaran histamin tersebut epidermis. Nah, kalau kelas master pasti tahu epidermis. Berarti lapisan luar dari kulit tersebut itu mengeluarkan banyak sebum. Sehingga terjadi penggumpalan sebum. Sebum itu berarti cairan yang ada di rambut, di pembuluh rambut. Nah, jadi mengajar replok gitu. Nah, atau disebut juga biduran. Kan seperti itu. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya reaksi histamin tersebut itu dinetralisir. Ada zat yang di dalam tubuh juga disebut antihistamin. Oke, berarti anti peregangan tadi kan gitu ya. Makanya CTM antihistamin, berarti anti regang di epidermis. Oke, tetapi dengan pemakaian atau memakan obat kimia secara terus-terusan, itu secara otomatis akan melemahkan juga kerja dari usus besar. Oke, kerja dari usus besar bagian bawah khususnya. Berarti bagian bawah itu sebagian ascenden dan sebagian descenden, sigmoid dan rektum. Berarti kan seperti itu. Itu akan selalu meregang. Oke, nah perlu dipahami juga bahwa salah satu kenapa yang namanya histamin itu disemprotkan oleh otak adalah karena posisi limpa kali lipa ya. Cadangan darah tersebut itu berarti kan limpa ya, limpanya itu menjadi lembab. Jika limpa lembab, secara otomatis akan meregangkan juga yang namanya lambung. Jika lambung itu regang, maka secara otomatis follicle stimulating hormone itu akan memberikan satu stimulus ke otak supaya otak itu jaga-jaga gitu. Kan gitu ya, jaga-jaga memproteksi tubuh supaya tidak terjadi keracunan. Oke, berarti alergi itu bisa jadi karena proses limpanya yang lembab. Oke. Kenapa limpa lembab? Balik di kadinya berarti. Kenapa limpa lembab? Mungkin karena perjalanan masa lalu dari 4 pola. Berarti kan pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikirnya itu yang kurang terjaga di masa lalu. Sehingga berefek pada hal yang demikian. Oke, berarti sekarang bagaimana mengatasi hal yang demikian? Untuk mengatasi hal yang demikian, salah satu solusi Pak Awi berarti. Salah satu solusinya itu adalah meminum teh hijau BMT. Karena apa gitu kan? Nah, teh hijau BMT itu sendiri fungsinya kan tadi ada kadar teopolifenol atau polifenol. Yang fungsinya adalah menyerap tadi gas yang panas menjadi netral. Berarti kan ketika polifenol itu masuk ke saluran darah, maka secara otomatis ada kadar gas panas di dalam tubuh itu akan dicapluknya dan kemudian dikeluarkan. Nah, seperti itu. Balik lagi bahwa hal yang terjadi pada tubuh yang sedang alergi itu juga sendiri itu memerlukan satu kadar protein yang protein tersebut seperti hanya asam amino. Nah, gitu ya. Asam amino kalsium berarti kan gitu. Protein yang sifatnya itu kalsium atau penguat. Nih kita ada ya. Yang ada kadar asam amino kalsiumnya itu adalah di produk RPJM, Pak Awi. Jadi bagaimana cara memulihkannya? Cara memulihkannya adalah kalau dengan suplemennya adalah teh hijau BMT dicampur dengan RPJM 2 kali sehari, berarti minimal 1 kali pagi dicampur dengan 1 RPJM 1 sendok makan, kemudian 1 gelas teh hijau malam sebelum tidur itu juga harus dilakukan. Dan itu akan mempercepat proses alergi itu tidak terjadi. Tapi yang menjadi akarnya nih, bagaimana komposisi limpa itu bisa tetap terjaga. Yang harus dilakukan adalah sering-seringlah mengaktifasi yang namanya pencernaan. Berarti totok perut itu harus menjadi sebuah kebiasaan sebelum tidur.
Begitu Pak Awi. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh Pak Awi adalah mengkonsumsi secara rutin teh hijau BMT yang dicampur dengan madu RPJM. Itu satu. Nah, itu dalam kondisi alergi juga itu bisa mengatasi ya, langsung mereda. Biasanya seperti itu kalau dengan RPJM. Seperti hanya kalau misalkan Pak Awi minum cetirizin tadi. Yang kedua, supaya akarnya kena, berarti Pak Awi itu harus mengaktifkan berarti yang namanya peristaltik usus atau gerakan usus. Nah, dengan cara apa? Di kita mengenal dengan 3 titik kilat bajra ya. Di antaranya itu adalah mengaktifasi berarti mentotok perut. Nah, kalau bisa berarti 3 titik pemantik bajra ya, 3 pemantik badar ya. Dari mulai ubun-ubun, kemudian 4 jari di bawah pusar, berikut totok perut, kemudian titik adrenal dan ginjal berarti di di kaki. Nah, itu berarti 2 langkah. 2 langkah Pak Awi. Yang pertama suplementasi, yang kedua aplikasi, berarti kan aplikasi. Nah, dan yang ketiganya itu treatment. Treatment perawatan ya. Nah, Pak Awi bisa dalam konteksnya itu apakah mau ditempatkan dalam mandi pagi ataupun mandi sore. Jadi Pak Awi itu menggodok gitu. Apa menggodok juga sama Mas Roni? Godok ya? Sama Buy. Direbus berarti. Rebus. Merebus teh hijau BMT ya 2 sendok makan pada air rebusan, kemudian air rebusan tersebut itu dicampur dengan air hangat dipakai mandi. Yang menariknya adalah Pak Awi, ketika Pak Awi memakai sabun, itu kasainya itu, ya scrubbingnya itu memakai teh hijau tersebut. Oke, kan ada bekas ya? Ada ampas dari teh hijau tersebut. Nah, teh hijau tersebut itu sabunnya dicampurin ke sana. Kemudian Pak Awi itu tinggal gosok-gosok di seluruh tubuh yang terjangkau oleh Pak Awi. Maksudnya apa? Karena sekali lagi, histamin itu muncul, reaksi otak mengaktifkan neurotransmitter untuk mempengaruhi epidermis. Epidermis itu adalah kulit bagian luar supaya mereaksi mengeluarkan racun. Tetapi efeknya menjadi gelembung-gelembung gitu. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana memperkuat epidermis tersebut supaya tidak langsung merespon terhadap reaksi histamin oleh otak, sehingga nanti tidak dijadikan gelembung tapi dijadikan keringat, dikeluarkan melalui keringat. Salah satunya adalah berarti harus memperkuat epidermis. Nah, tempatkan oleh Pak Awi di dalam 30 sampai 60 hari itu, apakah yang paginya atau yang sorenya itu untuk mandi dengan yang namanya rebusan teh BMT. Nah, dan itu ampasnya itu dipakai scrub untuk tubuh. Begitu salah satu gambaran Pak Awi. Kalau Pak Awi seperti itu, saya korbannya dan saya juga menjadi pembuktinya. Karena lu Pak Awi, sekitar saya 6 tahun ya, 6 tahun sebelum aktif IJM. Jadi berarti dari 2006 sampai dengan 2012 Pak Awi. 2006 sampai dengan 2012 saya menderita juga yang namanya urtikaria ya atau biduran tadi. Salah satunya itu adalah saya pas 2012 nah saya rutin memakai seperti itu sampai dengan sekarang alhamdulillah demi Allah Pak Wi. Itu saya lakukan ya dengan teh hijau tersebut jadi kalau mandi itu saya sore tempatkannya. Jadi dengan sabun kemudian saya scrubkan ke tubuh. Saya biarkan dulu, jadi si sabun teh nggak langsung dibasuh ya. Saya biarkan 2-3 menit supaya menyerap tuh si kadar polifenolnya tersebut. Nah, baru saya basuh. Seperti itu Pak Awi. Jadi suplementasi, aplikasi totok perut, dan yang ketiganya treatment di dalam mandi. Oke, satu lagi Pak Awi. Kenapa Pak Awi kalau misalkan Jumatan ya ataupun rada lama duduk kan ketika mau bangun itu upui apa ya cek Pak Ustadz. Jadi harus memegang apa gitu ya sehingga bisa harus ada pegangan kan Pak Wi ya. Harus ada pegangan. Nah, makanya
Kenapa terjadi seperti itu tadi? Kadar yang namanya antihistamin itu bagus untuk mengatasi yang namanya alergi. Kayak misalkan tadi cetirizin ya, ataupun yang lain-lainnya. Dextamin, cetirizin kan gitu. Chlorpheniramine dan lain-lain lah banyak. Nah, itu bagus. Minum 15 menit, setengah jam, sejam, itu langsung reda. Tapi dengan pemakaian yang panjang, itu bisa meregangkan susunan perut bagian bawah. Oke, berarti usus besar. Balik lagi, usus besar itu titik nah. Nah, itu sama dengan nanjurkeun, berarti kan memperkuat dari yang namanya panggul ke bawah. Jika terganggu usus besarnya, maka secara otomatis dari panggul ke bawah itu akan repot. Oke, ketemu kan akarnya ya. Berarti apa yang harus dilakukan itu treatment tadi. Jadi treatment yang tadi suplementasi, aplikasi totok perut serta rutin ya, memakai scrubbing dari teh hijau itu salah satu solusi bagi Pak Awi. Semoga apa yang saya rasakan Pak Awi juga rasakan keajaiban dan keampuhannya. Terima kasih Pak Awi. Oke, Pak Awi, bagaimana penjelasan dari Buya tadi, Pak Awi? Ya, terima kasih Mas Roni Buya, luar biasa terima kasih. Artinya tadi satu rangkaian tuh Bu ya. Dari saya alergi sama yang saya tidak bisa bangun karena kesemutan itu bahasanya Bu ya. Satu rangkaian berarti. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan solusinya langsung nih Bu. Amin, amin. Siap dilanjut. Amin, amin, amin. Hatur nuhun Bu ya, hatur nuhun Pak Awi. Oke, selanjutnya di sini yang ada yang sudah melambaikan tangan lagi di sini, Mase, Mas orang lagi. Mase, siap, Mase. Siap, silakan Mase. Ya. Terima kasih atas waktunya, Master. Waktu itu kan saya ada apa PJL yang itu 2,5 bulan nggak bisa buang air besar. Untuk kemarin pas waktu ada terapi yang selanjutnya itu baru bisa keluar cairan. Nah, apakah gitu dengan kita kombinasikan dengan teh BMT itu bisa kan tadi salah satunya untuk bagus untuk asam lambungnya gitu ya, gasnya. Sementara emang asam lambungnya itu tinggi gitu. Apakah dengan treatment itu apa dengan digabung antara itu HB Core terus GMS2 sama ini teh BMT itu bisa mempercepat gitu ya. Sementara itu baru bisa keluar cairan gitu kemarin itu belum bisa BAB. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Satu peristiwa sembelit ya. Sembelit yang lama berarti kan ada 3 kemungkinan. Karena yang pertama berarti gerakan usus besarnya itu tidak teratur atau lambat kan gitu ya. Yang kedua terdapatnya sumbatan ya, di usus besar itu sendiri, apakah bisa tumor ataupun bentuk-bentuk yang lain. Dan yang ketiga itu sebagai akibat di ujung. Nah, di ujung di sigmoidnya tersebut itu tinjaknya keras. Tinjaknya itu keras, Mas. Di materi sebelumnya, jika sembelitnya itu sudah berlangsung lama, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana melunakkan yang namanya Pisces. Pisces itu berarti kan Pisces itu menjadi lunak yang di ujungnya itu sendiri. Berarti yang harus dilunakkan adalah, yang harus dilakukan adalah caranya adalah masukin dulu peluru tuh, masukin dulu. Bukan bisi Pak Ustadz peluru mimis bahaya sanes. Jadi yang namanya itu adalah seperti anusol seperti gitu ya Mas. Satu tablet peluru yang dimasukkan ya, fungsinya itu adalah untuk melunakkan tinja yang bagian di sigmoid itu supaya lunak, bukan ke atasnya, nggak sampai ke atas, tapi karena memang
sifatnya dari anusol ataupun supositorium tersebut itu hanya untuk melunakkan bagian yang ujungnya saja. Nah, biasanya kalau misalkan itu dimasukkan, itu nanti kan lunak. Setelahnya lunak, pruzul keluar. Satu kemungkinan yang ke satu. Kemungkinan yang kedua, itu bisa saja tidak terjadi keluar, Mas. Tidak bisa terjadi keluar. Oh, berarti kalau tidak keluar dengan peluru tersebut, itu menandakan bukan karena pisesnya itu keras, tetapi karena rangsangan peristaltik usus, gerakan ususnya itu kurang teratur. Oke, yang harus dilakukan kalau misalkan tadi GMS tuh, kemudian apalagi masih tadi HB-Core kemarin itu yang HB-Core ya, HB-Core dan GMS itu digabung ya, apalagi dengan teh BMT ya. Nah, itu akan lebih maksimal. Tapi itu tidak menjamin, Mas. Tidak menjamin jika itu tidak ada reaksi yang namanya aplikasi dulu. Jadi Mas, ajarkan kepada orang tersebut atau keluarganya bagaimana mentotok perut yang baik, yang benar dan baik. Berarti gitu. Ya, jangan pernah takut dia. Justru bagus kalau dia bisa totok perut, itu akan mempercepat proses pemulihannya. Nah, jadi yang pertama yang harus Mas lakukan adalah Mas berarti harus menyarankan orang tersebut memasukkan dulu supositorium ya. Jadi tadi peluru anus tadi, just gitu. Nah, lihat kan itu reaksinya 1 sampai 2 jam atau sampai dengan 6 jam ke depan. Jika tidak membrosot Pak Yunus, tidak keluar, itu berarti itu bukan karena si tinjanya keras, tetapi karena reaksi dari peristaltiknya itu yang kurang maksimal. Berarti yang harus dilakukan suplementasi berikan, dan yang kedua adalah melatih orang tersebut atau salah satu dari keluarganya bagaimana totok perut yang benar dan baik, Mas. Karena itu akan sangat membantu jika GMS itu sudah masuk, HB-Core sudah masuk, apalagi dengan TBMT itu sudah masuk, tetapi masih juga belum maksimal, berarti dia harus bisa beraplikasi totok perut, khususnya 4 jari di bawah pusar, di tengah-tengah sampai ke samping berarti. Nah, bagaimana dia bisa kata Bu Ana bilang bagaimana caranya bisa nyangsurkeun gitu. Jadi bagaimana caranya supaya si orang tersebut itu ada yang rutinitas di sore hari untuk mengaktifkan peristaltik ususnya. Itu yang harus dilakukan berarti, Mas. Siap. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh guru besar kita semua. Boy, satu lagi mungkin ini Boy dari kolom chat di YouTube, Boy. Ini ada pertanyaan dari Bu Eva. Assalamualaikum, izin Bu ya, apakah teh BMT bisa diberikan pada anak-anak? Kemudian batasan usia berapa tahun katanya, Boy? Bisa. Jadi dari berapa tahun teh BMT ini bisa diberikan ke anak? Ini bisa diberikan dari 1 tahun ke atas. 1 tahun ya. 1 tahun ke atas, rekan-rekan sekalian. Itu sangat bisa. Karena ini sangat aman ya, sangat aman, tidak, maksudnya itu tidak ada proses yang namanya penggumpalan gitu ya di dalam pencernaan. Jadi bisa dari 1 tahun ke atas. Jika anaknya mau, berarti kan gitu. Aman, Mas Roni. Oke, jadi aman ya, Bu ya. Jadi bisa diberikan untuk anak usia 1 tahun ke atas ya, Bu. Sangat aman karena memang di dalamnya kan ada fitonutrien. Fitonutrien itu berarti kan ada obat, nutrisi obat gitu kan ya. Jadi maksudnya mikro dan makronutrien berarti vitamin dan mineral yang ada di dalam teh BMT itu juga bisa menunjang ke dalam pertumbuhan si anak itu sendiri. Begitu.